Selamat pagi adik-adik semua. Kita mengucap syukur ya kalau pada hari ini kita bisa beribadah kembali. Dan tidak terasa loh, kita sudah memasuki tahun 2021 dan ini sudah akhir bulan Januari ya. Tak terasa sudah 1 bulan kita lewati. Tapi sungguh kasih pemeliharaan Tuhan, sungguh pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna ya. Begitu baik dalam hidup kita. Mari pada saat ini sebelum kita memasuki ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kasih setiapnya Amin. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Tuhan, selidikilah aku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Biarlah lagu ini menjadi satu pujian kita untuk kita mengagungkan Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari pada saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sekali lagi ingin datang. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau juga yang mau melayakkan kami, sehingga kami juga bisa mengerti firman Tuhan dan sungguh kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada saat ini saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan oleh iman dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan duduk kembali. Sungguh kita mengucap syukur atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita memuji Tuhan. Allah itu sungguh baik. Sungguh Dia baik bagi kita. Sungguh
sungguh kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah itu baik, ya. Allah itu sungguh baik buat kita. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Nah, itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, Yesus kita sungguh luar biasa. Lalu undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada satu jaminan yang sudah Tuhan berikan. Ya, mungkin di tengah-tengah kondisi COVID ini yang kita masih belum tahu kapan ya bisa ibadah secara offline, sekolah secara offline ya, mungkin ada satu kerinduan ya. Tapi percayalah ya, bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Jangan kamu khawatir ya. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir,
Apa yang ku makan minum pakai, aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, sungguh kita tidak perlu khawatir. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-21. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-21. Ini ada satu nyanyian Musa dan Israel ya, atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membengkuk di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunuskan pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah yang seperti Engkau? Mulia karena kekudusanmu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, satu janji Tuhan
ketika Tuhan memimpin, Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita. Mari pada saat ini kita akan memasuki persembahan. Ya, di layar ini juga nanti akan ditampilkan scan barcode ya. Kita juga bisa mengikuti persembahan sambil kita menyanyikan sebuah lagu ya. Biarlah lagu ini juga mengingatkan kita, Tuhan, biarlah kau gunakan, kami mau menggunakan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ya, sebuah lagu yang sungguh indah, yang menguatkan kita. Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita ini untuk memuliakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ming Ming, satu pujian juga yang sekali lagi menguatkan Lause juga ya, dan juga Lause berharap ini bisa menguatkan kalian semua ya. Bapa surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap. Doalah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Ming Ming. Hai, selamat pagi teman-teman. Bersyukur banget kita boleh ketemu lagi, kita boleh sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Gak kerasa kita udah memasuki minggu kelima di tahun 2021. Waktu begitu cepat ya teman-teman. Tapi kita tetap bersyukurlah meskipun corona masih merajalela, kita masih di rumah aja, tapi bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Itu yang terpenting teman-teman. Kita
perlu dan patut bersyukur akan hal itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab kedua dari Perjanjian Lama. Mungkin dari awal Januari sampai minggu lalu teman-teman sudah belajar dari kitab Kejadian kan? Nah, hari ini kita sama-sama masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Keluaran. Tapi kita bukan belajar, kita nggak akan bahas sampai kitab Keluaran habis, tapi akan dibagi. Hari ini kita mau belajar dulu dari kitab Keluaran 1 sampai 18. Teman-teman boleh banget ya, tolong dipersiapkan Alkitabnya. Oke. Jadi kitab Keluaran ini itu sebenarnya melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Waktu itu sudah diceritakan kan bagaimana tentang cucu Abraham yaitu Yakub yang akhirnya membawa keluarganya ke Mesir karena waktu itu terjadi kelaparan, dan akhirnya Yusuf bisa dibilang menjadi pimpinan tertinggi kedua di Mesir pada saat itu, sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan akhirnya mereka tinggal di sana, dan akhirnya Yusuf, Yakub, dan saudara-saudaranya juga meninggal di Mesir. Dan kemudian 400 tahun berlalu, baru dimulailah kitab Keluaran ini. Jadi di kitab Keluaran ini itu Raja Mesirnya udah ganti teman-teman, udah beda sama raja yang waktu itu saat Yusuf menjadi pemimpin tertinggi kedua di Mesir. Jadi bisa dikatakan di kitab Keluaran ini, Raja Mesirnya itu termasuk raja yang kejam. Dia itu melakukan sistem kerja paksa atau perbudakan bagi bangsa Israel, karena waktu itu juga bangsa Israel tuh sudah bertambah banyak, semakin banyak teman-teman. Itu bisa mengingatkan bagaimana janji Tuhan bagi Abraham kan ya, Tuhan akan memberikan anak cucu yang keturunan yang banyak bagi Abraham. Dan pada saat itu bangsa Israel tuh sudah bertambah semakin banyak, dan Raja Mesir pada saat itu, Firaun pada saat itu merasa mulai menjadi ancaman nih si orang-orang Israel. Akhirnya dijalankanlah perbudakan bagi para bangsa Israel. Bukan hanya itu teman-teman, bahkan Firaun juga menyuruh untuk membunuh semua anak sulung keturunan Israel dengan cara ditenggelamkan di Sungai Nil. Nah, kalau udah dengar Sungai Nil, teman-teman pasti teringat akan suatu kisah kan. Nah, jadi sebelum ke kisah yang Sungai Nil itu, jadi pada saat itu tuh ketika terjadi perbudakan, kerja paksa bagi bangsa Israel mulai menjerit kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, karena bisa dibilang itu kejam banget pada saat itu. Dan sistem kekejamannya itu tuh kesannya lebih parah dari kejadian Babel pada saat di kitab Kejadian. Jadi teman-teman bisa bayangin lah bagaimana sistem perbudakan yang sangat menyedihkan itu. Dan ketika bangsa Israel menjerit minta pertolongan pada Tuhan, Allah merespon teman-teman. Respon Allah itu seperti apa? Respon Allah adalah Allah membalikan kejahatan Firaun itu dengan melalui seorang ibu yang membuang anaknya ke Sungai Nil yang kita tahu dengan nama Musa. Yang akhirnya anak itu kemudian diangkat atau diambil oleh putri Firaun dan akhirnya dibesarkan di Mesir bersama Firaun dan orang-orang di kerajaannya itu. Nah, kita bisa lihat nih respon Tuhan itu di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ini aku mau bacain sedikit ya buat teman-teman. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kenapa aku pengen bacakan ini? Karena kayak aku merasa wow dengan betapa baiknya Tuhan, yang kita bisa lihat respon Tuhan tuh positif banget dengan jeritan bangsa Israel, seruan bangsa Israel. Allah mau membantu bangsa Israel, mau menolong bangsa Israel dari perbudakan itu dengan memilih si Musa. Jadi kalau teman-teman ingat juga ada kisah di mana ketika
kisah semak yang terbakar di mana Allah itu menampakkan diri kepada Musa. Itu teman-teman nanti bisa baca ya, lengkapnya itu di Keluaran 3, bagaimana Allah tuh bercakap-cakap dengan Musa, nunjuk Musa untuk ngomong ke Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ya kita tahu ya ceritanya dimana Musa itu nego, bilang, aduh Tuhan, aku tuh gak pandai bicara, mana mungkin bangsa Israel percaya sama aku. Dan dimana Tuhan yang juga nunjukin yang tongkatnya bisa menjadi ular, tangannya ketika dimasukkan ke jubahnya kusta, pas dikeluarkan sembuh lagi percakapannya itu. Dan akhirnya ya Musa memberanikan diri untuk ketemu kepada Firaun, untuk ngomong pada Firaun. Karena pada saat itu, sebelum itu Tuhan juga bilang, aku yang akan ngomong gitu. Tuhan yang akan bantu semuanya, Tuhan yang akan, dan akhirnya Tuhan juga memberikan bantuan itu dengan cara tulah yang diberikan ke bangsa Mesir kan. Dan Tuhan tuh udah emang punya cara untuk gimana mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi ya Tuhan mau minta tolong si Musa untuk menjadi alatnya gitu. Nah, tibalah saatnya di mana si Musa akhirnya bertemu Firaun untuk bilang, bebaskanlah Israel. Tapi di sini terjadilah di mana yang dinamakan Firaun itu mengeraskan hatinya. Jadi sebelumnya Tuhan juga bilang kalau Tuhan itu akan memberhentikan atau memberikan penghakiman atas Mesir itu melalui tulah dan mengeraskan hati Firaun. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, mengeraskan hati Firaun itu apa ya Lause? Jadi tadi kan aku bilang ketika Musa bertemu kepada Firaun untuk meminta Firaun membebaskan bangsa Israel, Firaun itu mengeraskan hatinya. Pada saat itu Tuhan mulai memberlakukan 5 tulah pertama. Nah, di titik itu Tuhan itu belum mengeraskan hati Firaun, tapi emang hati Firaun yang mengeraskan hatinya. Dia nggak peduli dengan apapun yang terjadi dengan tulah yang terjadi, 5 tulah itu, dari ada air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, sampai pada ternak. Firaun masih nggak peduli. Dia nggak mempan bagi Firaun masih mau mengeraskan hatinya. Hingga akhirnya muncullah tulah berikutnya. Tulah ke-6 sampai tulah ke-10, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, anak sulung di Mesir mati. Nah, pada saat ini barulah Allah yang mengeraskan hati Firaun. Nah, intinya tuh sebenarnya apa sih? Jadi Allah tuh sebenarnya udah tahu dari awal kalau Firaun itu akan menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi pada saat itu Tuhan juga memberikan kesempatan nih bagi Firaun. Gue udah kasih lo kesempatan nih 5 tulah pertama dulu. Tapi si Firaun masih mengeraskan hatinya. Jadi ya sudah, itu pilihan si Firaun. Firaun tetap tidak mau berbalik dari kejahatannya. Hingga akhirnya Tuhan merasa kalau kejahatan Firaun itu udah sampai titik di mana dia nggak bisa berbalik lagi. Karena sampai ada penasehat Mesir, yaitu penasehat Firaun sendiri pun udah bilang kalau Raja Firaun ini tuh udah kehilangan akal sehatnya, kejahatannya tuh udah tidak terkatakan lagi, tak tertandingi lagi lah. Jadi ya akhirnya Allah membelokkan kejahatan Firaun yang akhirnya malah menggiring pada kehancuran dirinya sendiri. Yang akhirnya masuk ke tulah terakhir, anak sulung di Mesir mati, termaksud anaknya Firaun. Nah, di tulah yang terakhir ini juga akhirnya Allah tuh membunuhkan semua anak-anak sulung di Mesir. Tapi Allah menyediakan cara untuk menyelamatkan bangsa Israel itu melalui darah anak domba. Jadi kalau teman-teman ingat ada juga kisah yang tentang darah anak domba yang dioleskan di pintu, di tiang pintu. Itu dilewatkan dari orang-orang yang membunuh anak-anak sulung di Mesir. Nah, peristiwa ini itu terjadi di malam sebelum Israel meninggalkan Mesir.
Jadi mereka tuh mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat lalu disapukan di tiang-tiang pintu mereka. Dan saat terjadi tulah terakhir ini, yaitu yang ketika anak sulung di Mesir mau dibunuh-bunuhin, rumah yang terdapat anak darah domba itu tidak dibunuh atau lewat dari maut itu, mereka diselamatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu peringatan ketika memperingati Paskah gitu. Ritual yang diperingati pada saat Paskah, dan ini juga salah satu kisah yang boleh mengingatkan kita mengenai peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus gitu, sebagai kan di sini dibilang seekor darah anak domba kan yang dioleskan di pintu. Nah, ini tuh sebenarnya juga merupakan gambaran tentang Yesus Kristus yang merupakan anak domba Allah yang darahnya tuh tercurah sehingga akhirnya kita anak-anaknya boleh diselamatkan gitu. Nah, jadi sejak saat itu, setiap malam Paskah bangsa Israel tuh akan memperingati malam itu untuk mengingat keadilan dan kemurahan Allah. Dan tapi pada saat itu Firaun dengan kencongkakannya tetap akhirnya anaknya mati. Dan akhirnya setelah tulah terakhir itu, barulah Firaun membebaskan bangsa Israel. Sudah pergi sana gitu, udah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tapi teman-teman jangan senang dulu. Gak lama dari dia membebaskan bangsa Israel, Firaun berubah pikiran. Dia nyuruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel yang untuk melakukan pertarungan final. Tapi saat itu bangsa Israel sudah menyeberangi sebuah sungai. Nah, teman-teman ada yang ingat nih pasti kisah apa? Betul banget, kisah tentang Laut Teberau. Gimana Tuhan tuh masih menyertai bangsa Israel pada saat itu, pada saat dia keluar. Meskipun udah dikatakan Firaun, oke, lu sekarang bebas. Tuhan masih menyertai perjalanan mereka. Ketika pasukan Mesir ngejar bangsa Israel, Allah bekerja. Bangsa Israel boleh melewati Laut Teberau yang kering, tapi ketika pasukan Mesir datang, tertutuplah, mati mereka semua. Dan pada saat itu, setelah itu bangsa Israel dan Musa sama-sama melakukan nyanyian pujian kepada Allah. Nah, itu teman-teman bisa baca di pasal 15 ya. Mereka tuh memuji, membesarkan Allah seperti apa yang sudah memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mungkin tadi teman-teman juga sudah bacakan sama-sama di ibadah ya pasal 15. Tapi teman-teman, tidak berlama-lama, baru mereka memuji Tuhan, menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mereka berbalik lagi 180 derajat. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan pada saat mereka masuk di padang gurun. Iya, teman-teman juga pasti ingat gimana kisah mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Ngeluh, bilang, Tuhan balikin gue ke Mesir aja. Kenapa lu keluarin gue dari Mesir? Gue di Mesir bisa makan. Di sini gue keausan, gak ada makanan. Padahal teman-teman, Tuhan itu sudah menyediakan air dan makanan bagi mereka. Tapi, memang sikap bangsa Israel ya, mereka bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Nah, untuk detail nanti bagaimana peristiwa selanjutnya di padang gurun, itu akan dibahas di Keluaran 19-40, dan itu akan dibahas minggu depan. Tapi hari ini sampai sini dulu, kisahnya tuh sampai sini dulu. Dan apa yang mau aku sharingkan, apa yang ingin aku sampaikan gitu dari peristiwa bangsa Israel yang ada di Mesir, diperbudak, lalu berjuang untuk keluar dari dari pimpinan Musa, terus akhirnya di Laut Teberau bisa melewati pengejaran pasukan Mesir. Yang aku bisa lihat dan aku sendiri dapatkan waktu aku persiapin ini adalah aku cuma bilang, wow, Tuhan kita tuh benar-benar Tuhan yang super. Dia tahu setiap detail dan kebutuhan hidup kita. Pada saat itu adalah bangsa Israel ya. Makanya tadi kenapa aku baca Keluaran yang 2 ayat 23-25 yang ketika bangsa Israel berseru,
di sini bisa kita lihat kalau Tuhan kita itu begitu luar biasa, super duper baik, murah hatinya, anugerahnya tuh sungguh gak bisa dikatakan gitu teman-teman. Ketika bangsa Israel mengalami penderitaan dan mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tuh merespon loh, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Makanya dia pakai Musa dengan berbagai cara, dia kasih tulah, kayak begitu, rencananya tuh udah begitu tertata, baik, sehingga akhirnya mereka bisa keluar dari bangsa Mesir. Mereka boleh diselamatkan dari perbudakan itu, dan Tuhan tuh tahu kebutuhan bangsa Israel apa. Di padang Mesir, di padang gurun pun Tuhan menyediakan makanan, menyediakan air gitu sebenarnya pada bangsa Israel. Tapi sebaliknya apa? Bangsa Israel malah mengeluh dan tidak bersyukur. Dan juga kita bisa lihat ya, kalau Tuhan tuh juga menguji, terlihat seperti menguji bangsa Israel pada saat itu. Mau ngelihat nih gimana ketaatan bangsa Israel pada saat itu. Tapi ya ternyata bangsa Israel memberikan respon yang responnya tuh 180 derajat beda banget sama Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru pada Tuhan, kita bisa lihat responnya seperti apa. Tapi ketika bangsa Israel udah dibantu Tuhan dan itu masih dalam kesannya masih dalam satu perjalanan yang emang belum selesai yang harus bangsa Israel lewatin, bangsa Israel sudah mengeluh. Dia malah menyalahkan Tuhan. Kayak wow, itu emang manusia banget ya. Dan secara gak sadar pun kita suka kayak gitu teman-teman. Gimana mungkin kita sedang kayak mengalami sekarang masa-masa di apa yang bangsa Israel waktu itu rasakannya. Kita di masa pandemi, di masa corona, semua gak pasti, semua gak enak, kita harus di rumah aja. Mungkin banyak juga berita duka cita yang udah kita dengar, kita sekolah masih gak enak, semua planning kita ke depan berantakan. Tapi ini juga sebenarnya salah satu hal yang mau Tuhan lihat gitu dari kita. Apakah ketika kita mengalami ada di masa-masa susah seperti ini, masa-masa yang tidak penuh ketidakpastian ini, apakah kita masih percaya? Dan apakah kita masih taat untuk menjalani setiap perintah Tuhan? Atau malah sebaliknya kita punya respon kayak bangsa Israel yang memilih untuk bersungut-sungut dan tidak bersyukur akan apa yang udah Tuhan lakukan sampai saat ini gitu. Itu juga jadi refleksi bagi diri kita ya. Kita bisa lihat apa yang udah Tuhan pimpin gitu sampai di tahun 2021 ini, minggu kelima di 2021. Ini pilihan kita, apakah kita mau percaya, apakah kita tetap mau taat, atau sebaliknya kita malah mau bersungut-sungut, kita udah gak mau lagi peduli sama perintah Tuhan, kita mau jalannya seenak kita. Itu pilihan teman-teman. Tapi aku harap kita semua yang ada di sini, kita boleh belajar ya dari kisah bangsa Israel dan Musa ini. Gimana kita bisa lihat Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa suatu rencana yang indah. Tinggal kita gimana, mau percaya atau tidak, mau taat atau tidak melewati ini semua. Dan ingat, yang penting adalah harus juga terus bersyukur teman-teman. Ingat, kita bisa nafas hidup gratis itu udah sangat suatu hal yang harus disyukurin banget teman-teman. Jadi ini juga jadi proyek ketaatan kita semua ya. Gimana kita harus menjalani tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus tetap percaya Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan kita harus punya respons, kita harus berikan respons yang baik juga kepada Tuhan sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan Tuhan. Oke teman-teman, kita sama-sama berjuang ya. Sama-sama berjuang melewati tahun 2021 ini, melewati corona dan segala macam ketidakpastian ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti bisa, oke? Yuk, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sama-sama boleh belajar dari bangsa Israel, dari kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, bagaimana Engkau mendengar seru doa mereka dan Tuhan memimpin mereka dari mengeluarkan mereka dari setiap penderitaan mereka. Dan kami tahu Tuhan pasti setiap ujian itu ada, sama seperti yang mungkin kami sedang rasakan ini di kondisi yang tidak enak,
pandemi COVID-19 yang tidak selesai-selesai, membuat kami masih harus di rumah aja, sekolah di rumah aja, nggak bisa ketemu teman, dan sebagainya. Tuhan, ketidaknyamanan lain. Tapi Tuhan, satu Tuhan, ajar kami untuk kalian boleh terus bersyukur dan terus percaya dan taat akan setiap firman dan perintah-Mu. Ajar kami supaya kami tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi ajar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang terus penuh syukur dan percaya akan setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan untuk seluruh sisa kehidupan kami ke depannya, perjalanan kami ke depannya, masa depan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.